Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita akan ada lagi bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 1 pada ayatnya yang ke-6. Pemirsa Klavos Sukacita, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan lagi untuk ada di sekitar firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi semua umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu melalui channel Klavos Sukacita ini. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus kami diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami maksud firman-Mu, serta melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jemaat kekasih Kristus, pemirsa Klavos Sukacita, bagian ayat ini dilatar belakangi dengan kemunculan ajaran sesat yang mau memisahkan iman dari tindakan moral. Nah, sedangkan tujuannya adalah memperingatkan orang percaya agar mau hidup jujur dan taat kepada Tuhan. Nah, ada dua latar belakang dari bagian ayat ini. Yang pertama, ajaran sesat, yakni Yohanes melihat ada kelompok yang mengaku mengenal Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari masih sengaja untuk hidup di dalam dosa, dan mereka mengabaikan setiap ajaran-ajaran baik melalui firman Tuhan, adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari yang dipandang baik, yang membentuk moral pribadi seseorang. Yang berikut juga Yohanes melihat dari situasi yang terjadi sehingga mau meluruskan kondisi jemaat yang ada agar kehidupan rohani mereka benar-benar mau melakukan apa yang dikehendaki melalui firman Tuhan lewat tindakan. Jadi tidak hanya ucapan saja, tetapi baik ucapan dan tindakan dalam hal kebaikan. Nah, tujuannya Yohanes mau agar kesesuaian hidup, yakni membuktikan bahwa perjalanan hidup itu harus hidup di dalam terang. Artinya taat kepada kebenaran Allah dan bukan hidup dalam kegelapan dosa. Di sini juga tujuan Yohanes untuk koreksi dari setiap perilaku jemaat yang dalam hal ini mereka mengaku bersekutu dengan Allah, tetapi terus hidup dalam kejahatan. Ya, terkadang mereka berbohong dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 ini, Yohanes mau mengarahkan jemaat untuk bagaimana ada keselarasan tentang iman dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hidup dalam kemunafikan dan juga tidak hidup dalam kesombongan rohani. Nah, tetapi bagaimana jemaat terpanggil untuk meninggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang. Nah, dari bagian ini ada 3 hal penting yang hendak kita maknai lewat perenungan di hari ini. Yang pertama, yaitu ada kecocokan hidup
dan iman. Artinya Allah adalah terang sehingga tidak ada kegelapan sama sekali di dalam Dia. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita mengaku mengenal Allah, maka kita membuang jauh segala hidup yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ya, memang benar tidak ada manusia yang sempurna. Manusia penuh dengan dosa. Tetapi dari bagian ini mau mengajar kita supaya tidak tinggal di dalam dosa, tetapi ada upaya untuk keluar dari dosa itu. Yang kedua, menyingkapi bahaya kesombongan rohani. Artinya bahwa orang yang berkata punya hubungan karib dengan Allah tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, hidup masih dalam kejahatan, hidup masih di dalam kedagingan, hidup masih di dalam kegelapan, dan tidak melakukan kebenaran. Untuk itu bagian terakhir dari ayat ini mau menekankan kita bahwa ada panggilan nyata dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya ada perubahan hidup. Iman Kristen bukan sekedar status atau ucapan di bibir, melainkan bukti nyata dari segala perbuatan yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Artinya kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, menuntun kami untuk meninggalkan kehidupan di dalam dosa dan mau hidup di dalam terang, di dalam kebenaran Allah. Roh Kudus menuntun kami semua untuk iman kami tidak hanya pada ucapan saja, tetapi iman itu kami wujudkan dalam perilaku kehidupan kami hari lepas hari. Allah terus memberkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Kami taruh kehidupan kami di hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera, terang kasih Kristus menjaga, memelihara dan melingkupi kami sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom.